Beli cireng di Taman Barito. Ketemu lagi bareng aku di TikTok Wow. Ngomong-ngomong soal menu makanan, di segmen kali ini aku mau ajak sobat TikTok semua buat lihat yang namanya PPKM alias video-video kulineran menarik. Yang namanya ngilangin bosan emang pas banget kalau sambil nyemil ya sob. Apalagi kalau nyemil mie instan yang kayak gini nih sob. Check it out. Biar nggak bosen, bikin mie goreng terasi yuk. Cukup siapin cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Terasi buat di blender halus. Dan cukup pakai minyak sedikit. Tumis deh bumbu yang udah dihaluskan. Tambahin telur dan udang ya, biar rasanya mantep. Tinggal masukin mie dan bumbunya. Biar gurih, pakai daun bawang juga ya. Jadi deh mie goreng terasi. Tapi inget ya, makan mie instannya jangan banyak-banyak, biar nggak kejadian kayak kakak yang satu ini nih sob. Hai guys, jadi aku lagi seneng banget karena orang tua aku tuh lagi pergi, jadi aku bisa makan mie. Bagi dong. Gue bilang mami lo ya makan terus. Terus makan sendiri. Ya ampun kak, bikin sendiri bisa kali. Tapi emang sih ya, makan mie instan itu entah kenapa emang paling enak kalau dimasakin. Lanjut. Video selanjutnya aku mau kasih lihat ke sobat TikTok semua gimana cara masak menu yang lagi viral di TikTok nih sob. Check it out. Cobain terong viral yang crispy di luar, lembut di dalam. Cara buatnya tuh pertama kita siapin dulu terongnya, terus kita kupas semua kulitnya, terus kita potong jadi berapa bagian. Setelah itu kita potong kembang di salah satu sisi terongnya. Baru terongnya pas aku potong tadi kan masih putih bersih ya, kok pas aku mau tuangin ke air gini jadi kuning kayak gini ya, ada yang tahu kenapa gak nih? Anyway, setelah kita tuangin di air garam selama kurang lebih 5 menit, kita tinggal taburin aja nih tepung terigu serbagunanya. Taburin ke semua sisi dan sampai ke selipan yang paling dalam ya. Setelah itu tinggal kita goreng aja di atas wajan dengan api yang sedang. Baru ini kayak gue pakai minyaknya kedikitan deh, gue mandiin aja nih sampai dia matang kecoklatan kayak gini. Dan sebelum disajiin kita tiriskan dulu beberapa saat dan jadi deh. Dan beneran deh, buat rasanya sih walaupun ini penampilannya kurang meyakinkan, tapi ini beneran crispy di luar dan lembut di dalam loh. Bedeh, crispy di luar lembut di dalam. Pasti enak banget nih buat dicemilin sambil nonton drakor yang ada Gong Yoo-nya. Oh iya, buat yang gak gitu suka terong, menu ini bisa diganti juga loh pakai kentang. Nih, ada video cara bikinnya sob. Ayo kita bikin yang versi kentang. Pertama, iris kedua sisi kentang. Selanjutnya, seperti biasa, butuh sumpit untuk mengiris kentang supaya tidak sampai putus. Nah, kalau si kentang ini teksturnya agak lebih keras dibanding yang terong kemarin. Jadi pas ngiris tenaganya harus lebih, tapi harus lebih hati-hati. Nah, kalau sudah, sekarang siapkan air yang sudah dikasih dengan garam. Kemudian rendam semuanya hingga 5 menit. Kemudian siapkan tepung crispy atau tepung bumbu, terserah mau pakai merek apa aja. Yang penting pada saat membalurkan ke kentang harus rata hingga ke dalam-dalamnya supaya nanti hasilnya bisa kayak gini. Dan dibolak-balik menggunakan penjepit. Nah, kalau warnanya sudah golden brown, tinggal diangkat lalu tiriskan dan siap untuk disajikan. Jadi pengen nyobain juga nih bikin kentang crispy kayak gini. Tapi pada tahu nggak sih? Ternyata selain kentang sama terong yang bisa dibikin crispy, jantung juga bisa digoreng crispy loh sob. Tapi ini jantung bukan sembarang jantung sob. Check it out. Jantung pisang ternyata punya segudang manfaat loh sob. Di antaranya untuk meredakan nyeri saat haid, menurunkan risiko diabetes, juga bisa menjaga kesehatan pencernaan kita. Wow, daripada pohon pisang dipukulin, mending dibikin kayak gini kan? Salam dari Bing Joy. Lanjut. Ini mah bukan seblak, ini mah aci sama telur. Kalau ini mah nggak pakai kencur, jadi cuman aci, bawang daun gitu, sama telur 2 biar wareg. Ini mah diacak-acak dulu si telurnya teh, terus disatuin sama acinya. Mateng deh, tinggal dihuapkeun. Ngeuna. Menu kayak gini emang mantep banget sih buat cemilan cepulus sambil nonton series favorit. Apalagi buat cemilan
Jamin deh mereka nggak bakal pengen jajan di luar lagi. Next, masih bahas menu makanan yang berbahan telur. Menu selanjutnya ini bisa banget buat dibagi-bagi, nggak cuma buat keluarga di rumah, tapi bisa juga buat tetangga sebelah sob. Yuk kita lihat cara bikinnya. Hai guys, kalau punya telur sebanyak ini, kira-kira enaknya dibikin apa ya? Langkah pertama, di sini aku bakal pisahkan terlebih dahulu kuning telur dari putihnya. Pastikan kuning telurnya jangan sampai pecah ya guys. Oke, kalau udah sekarang aku bakalan tuang bawang bombay merah, 1 buah wortel yang sudah dipotong-potong, sosis, dan juga 2 blok keju parut. Jangan lupa tambahkan penyedap rasa, garam, dan juga lada bubuk ya guys. Kalau udah, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian kita sisihkan. Kemudian aku bakalan tambahkan penyedap rasa, garam, dan juga lada bubuk ke dalam kuning telur. Setelah itu aku bakalan blend kuning telurnya sampai semua kuning telurnya benar-benar hancur dan bumbunya tercampur merata. Kemudian siapkan 1 buah loyang yang super duper gede banget. Setelah itu kita tuang kuning telurnya. Setelah itu kita tuang putih telur yang sudah dicampur sayuran guys. Ekspektasi aku kirain kuning telurnya nggak bakalan kecampur sama putih telurnya guys. Tapi ternyata mereka kecampur juga. Ya udah, daripada bingung kita tambahin aja bawang daun. Udah kayak gitu kita aduk-aduk sampai bawang daunnya tenggelam gitu loh. Nah kalau bawang daunnya udah tenggelam kayak gini, sekarang kita bakalan kukus. Dan ini tuh dikukus kurang lebih sekitar 30 menit atau sampai benar-benar matang banget ya guys. Dan kalau dirasa udah matang, tinggal kita angkat, kemudian taruh piring di atasnya. Ini dia saat-saat yang menegangkan guys. Kira-kira telurnya matang gak ya? Secara telurnya banyak banget. Ini aku pakai kurang lebih sekitar 30 butir telur guys. Dan hasilnya super duper mantap banget kan? Dan biar lebih enak, telurnya bakalan aku fry. Tapi di sini fry-nya cukup bagian bawahnya aja guys. Kalau dirasa bagian bawahnya udah agak kering, sekarang kita angkat. Seriusan guys, cake telur ini super duper montok banget dan ini tinggal dipotong-potong. Untuk potongannya di sini boleh bebas sesuai selera masing-masing ya. Dan bisa dilihat ini hasilnya super duper matang sampai ke dalam-dalam guys. Dan udah pasti rasanya super duper yummy dong. Selamat mencoba resepnya ya guys. Bener kan? Porsi sebanyak itu mah bisa banget buat dibagi-bagi sama keluarga, juga sama tetangga sebelah ya Wak. Hitung-hitung buat mempererat tali silaturahmi ya kan? Nah, kalau tadi kita udah bahas berbagai menu cemilan gurih tinggi kalori, kali ini aku mau kasih lihat juga ke sobat TikTok semua cemilan pencuci mulut yang rendah kalori. Yuk kita cekidot. Halo guys, kali ini gue bakalan buat dessert box cuman 380 kalori aja loh. Nanti ada yang komen sama kayak 200 gram nasi dong kak. Yaudah, mamam tuh nasi. Langsung aja let's go. Pertama kita buat saus coklatnya, yaitu 2 sendok makan cocoa bubuk, 1 sendok makan tepung tapioka, 3 saset gula PHP, dan 100 ml susu low fat. Kemudian aduk-aduk hingga mengental dan mendidih. Selanjutnya kita buat remahan biskuit. Langsung aja kita susun untuk lapisan pertama, yaitu saus coklat yang sudah kita buat. Kemudian dengan biskuit yang sudah kita hancurkan, lalu lapisi dengan saus coklat lagi. Selanjutnya kita buat puding coklat, 1 sendok makan bubuk jeli coklat, 1 saset gula PHP, dan 100 ml susu low fat. Kemudian aduk-aduk hingga mental dan mendidih. Langsung aja diguyur dan diratakan. Kemudian disimpan dalam kulkas hingga jelinya mengeras. Untuk lapisan terakhir gue pakai yogurt yang low fat karena ini 100 mg cuma 60 kalori aja loh. Kemudian gue hias dengan buah. Habis makan cemilan yang bikin begah, terus makan dessert ini dijamin bikin pencernaan di perut jadi auto mudah. Bisa juga loh dicoba buat ide jualan di toko online biar cuan makin melimpah. Itu dia tadi video-video kulineran menarik untuk episode kali ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada video menarik lainnya. Jadi tetap di TikTok Wow.